Tahukah kamu bahwa makan ini bersama telur bisa merusak sel otak dan bahkan menyebabkan demensia? Telur itu sebenarnya superfood, sangat bergizi dan luar biasa baik untuk tubuh kita. Tapi tahu nggak, makanan pendamping dan cara kamu memasaknya punya peran besar banget. Tanpa disadari, kebiasaan makan telur dengan makanan tertentu bisa memicu risiko serius, mulai dari gangguan otak sampai kanker. Nah, hari ini, Dokter Koco akan kasih tahu 3 jenis makanan yang sebaiknya jangan pernah dimakan bersamaan dengan telur, karena kombinasi ini benar-benar nggak bersahabat untuk tubuhmu. Dan juga akan berbagi 3 makanan ajaib yang bukan cuma bisa membantu mencegah demensia, tapi juga bikin matamu tampak lebih segar dan berkilau. Halo semuanya, aku ini ahli kesehatan yang agak usil tapi peduli banget sama kamu, Dokter Koco. Ada nggak nih yang belum tekan tombol subscribe? Ayo, tekan subscribe dan like sekarang juga ya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman dan keluargamu tercinta. Kami akan terus berbagi informasi kesehatan terbaik buat kamu semua. Belakangan ini, jumlah orang yang mengalami demensia meningkat tajam, bukan cuma di kalangan usia paruh baya atau lansia, tapi juga di usia muda, bahkan di usia 20-an dan 30-an, kasusnya makin banyak dan serius. Penyebab utama demensia, tentu saja kebiasaan makan kita. Setiap makanan punya pasangan terbaik yang bisa membantu penyerapan gizi, dan juga kombinasi buruk yang bisa merugikan tubuh. Mengetahui hal ini dan menerapkannya dalam kebiasaan makan kita adalah pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan. Nah, bintang utama hari ini adalah superfood yang sudah terkenal banget, yaitu telur, yang kaya protein berkualitas tinggi, mineral, vitamin, dan banyak nutrisi penting lainnya. Tapi, tahukah kamu, tergantung dengan apa kamu makan telur, hal itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan bisa memicu kanker dan demensia? Itu sebabnya kami sudah menyiapkan ini. Di video kali ini, kami akan ungkap 3 jenis makanan yang sebaiknya benar-benar kamu hindari saat makan telur agar terhindar dari risiko kanker dan demensia, dan juga 3 cara terbaik makan telur yang bukan hanya mencegah penyakit itu, tapi juga bisa bikin matamu tampak lebih cerah dan segar. Pertama, makanan yang sebaiknya jangan pernah dimakan bersamaan dengan telur adalah tepung dan roti. Banyak orang suka makan roti telur, dan memang tepung serta telur adalah bahan utama untuk membuat roti. Tapi ternyata, kombinasi ini sangat tidak baik untuk mencegah kanker dan juga demensia. Telur mengandung zat yang disebut kolin, yaitu bagian dari kelompok vitamin B. Inilah alasan kenapa telur sering disebut sebagai makanan otak. Kolin sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, karena sebagai bagian dari vitamin B kompleks, zat ini membentuk sekitar 30% dari sel otak dan membantu mengaktifkan fungsi otak agar tetap fokus dan tajam. Kolin juga sering digunakan untuk membantu mencegah lupa, demensia, bahkan penyakit Alzheimer. Selain itu, kolin punya efek kuat untuk mengurangi peradangan dalam tubuh, sehingga bisa membantu mencegah kanker. Tapi, ada satu hal yang bekerja berlawanan dengan kolin, yaitu tepung. Ketika kamu makan roti, yang sebagian besar terdiri dari karbohidrat, kadar gula darahmu naik dan menghasilkan racun gula yang bisa menyerang sel otak. Kalau kamu makan roti dan telur bersamaan, itu seperti ada perang kecil di dalam tubuhmu. Kolin dari telur berusaha membuat perisai pelindung bagi sel otak, tapi racun gula dari roti berusaha menembus perisai itu dan menyerang otak. Lebih parah lagi, kalau kamu sering makan makanan berbahan dasar tepung seperti mie, roti putih, kue, atau nasi putih, apalagi kalau kamu sudah punya kadar gula darah tinggi, risikonya makin besar. Dengan resistensi insulin yang tinggi dan peradangan kronis di tubuh, usaha kolin untuk melindungi kita jadi sia-sia. Pertarungan di dalam tubuh ini bisa menyebabkan penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi dan penyumbatan pembuluh darah, masalah pada insulin yang memicu diabetes, dan peradangan kronis yang akhirnya bisa menimbulkan kanker, demensia, dan gangguan otak lainnya. Jadi, jauh lebih baik kalau kamu memilih roti gandum utuh atau roti sehat tanpa tepung olahan saat ingin makan bersama telur. Pasangan terbaik untuk telur tidak lain adalah labu kuning. Telur dan labu kuning itu benar-benar pasangan yang cocok banget, apalagi karena protein dalam telur membantu penyerapan gizi di tubuh kita. Selain itu, ketika kamu mengonsumsi serat dari labu kuning bersama kalsium dari telur, hal ini bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang membuat tubuh terasa lebih tenang, rileks, dan mengurangi rasa cemas atau tegang. Kombinasi ini juga membantu mengurangi ketegangan fisik, sehingga tubuh dan pikiran terasa lebih stabil. Seperti yang sering dikatakan, stres itu adalah akar dari banyak penyakit.
Nah, makan telur dengan labu kuning bisa membantu meredakan stres dan kelelahan dalam tubuh. Ditambah lagi, labu kuning yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh sangat baik untuk kesehatan mata. Bekerja sama dengan lutein dan zeaxanthin yang banyak terdapat dalam telur, kombinasi ini memberikan efek antioksidan yang kuat, melindungi retina, dan bisa menurunkan risiko penyakit mata degeneratif seperti glaukoma atau degenerasi makula. Kalau akhir-akhir ini matamu terasa kabur atau pandangan agak buram, coba deh makan telur bersama labu kuning. Menu yang direkomendasikan misalnya omelet labu kuning, sup telur dengan labu, atau pancake labu kuning yang lembut dan gurih. Kedua, makanan yang sebaiknya jangan pernah dimakan bersamaan dengan telur adalah susu kedelai dan tahu. Ada banyak orang yang minum susu kedelai dan makan telur sebagai pengganti sarapan, atau untuk menurunkan berat badan saat diet. Bahkan ada juga yang suka merebus sup susu kedelai hangat dan memecahkan telur mentah ke dalamnya. Tapi hati-hati, telur dan susu kedelai tidak boleh dikonsumsi bersamaan. Hal ini karena adanya zat yang disebut trypsin inhibitor di dalam susu kedelai. Trypsin adalah enzim yang terdapat pada kedelai, bahan dasar susu kedelai, yang dapat bereaksi dengan avidin di putih telur dan merusak kandungan gizinya. Telur sebenarnya kaya protein berkualitas tinggi, yang membantu mencegah kehilangan massa otot pada orang tua, menjaga otot tetap kuat, dan juga mengandung banyak vitamin serta mineral penting. Tapi kalau dikonsumsi bersamaan dengan susu kedelai, semua manfaat bagus itu tidak bisa diserap dengan baik oleh tubuh, jadi sebaiknya jangan dimakan bersamaan. Kalau kamu merasa tenggorokan agak seret saat makan telur, jauh lebih baik diminum dengan susu biasa atau air putih. Dan ada satu hal lagi yang perlu kamu ingat. Pernah nggak kamu minum teh seperti teh hijau atau teh hitam setelah makan telur? Wah, itu juga nggak baik. Minum teh setelah makan telur karena tenggorokan terasa kering bisa menyebabkan zat tanin dalam daun teh bereaksi dengan protein dari telur, membentuk senyawa yang disebut tanin protein kompleks. Hal ini bisa memperlambat gerakan usus, memperburuk kondisi pencernaan, dan akhirnya menyebabkan sembelit. Yang paling berbahaya, kombinasi ini bisa meningkatkan penyerapan racun dan zat karsinogen dalam tubuh. Jadi, teh dan susu kedelai benar-benar tidak boleh dikonsumsi bersama telur. Cara terbaik adalah menikmatinya dengan air putih atau susu biasa saja. Lalu, pasangan terbaik kedua untuk telur adalah keju. Keju bukan cuma enak rasanya, tapi juga punya kandungan gizi yang sangat cocok dipadukan dengan telur. Telur sering disebut makanan lengkap karena mengandung banyak nutrisi penting, tapi dibandingkan dengan produk olahan susu, kadar kalsiumnya tergolong rendah. Nah, produk susu seperti keju kaya akan kalsium, jadi kalau dikonsumsi bersama telur, keduanya bisa saling melengkapi, apalagi keju dibuat melalui proses fermentasi susu, di mana bakteri baik atau probiotik membantu mengurai sebagian protein, sehingga kamu bisa mendapatkan keseimbangan gizi tanpa harus mengonsumsi terlalu banyak protein sekaligus. Terakhir, pasangan terburuk ketiga untuk telur adalah buah kesemek. Mungkin kamu jarang makan kesemek bersamaan dengan telur, tapi ini penting banget untuk diingat karena bisa berbahaya bagi tubuh. Kesemek dan kesemek kering sering dimakan sebagai pencuci mulut setelah makan. Tapi, kalau kamu makan kesemek setelah makan telur, bisa muncul gejala seperti sakit kepala, diare, muntah, bahkan tanda-tanda keracunan makanan ringan. Dalam kasus yang lebih parah, hal ini bisa menyebabkan radang lambung akut atau terbentuknya batu di saluran pencernaan. Penyebabnya adalah zat tanin, yaitu komponen yang memberi rasa sepat pada kesemek, yang bisa mengganggu proses pencernaan protein. Tanin, yang termasuk dalam kelompok senyawa fenolik, dapat menggumpal bersama protein di mulut, lambung, dan sistem pencernaan. Selain itu, tanin juga bisa menghambat kerja enzim yang bertugas memecah protein di tubuh, sehingga kombinasi antara telur dan kesemek ini benar-benar berisiko untuk kesehatan. Pasangan terbaik ketiga untuk telur adalah apel. Telur mengandung banyak nutrisi penting, tapi sayangnya rendah vitamin C dan serat pangan. Nah, apel justru kaya banget dengan vitamin C dan serat. Serat dalam apel membantu melancarkan gerakan usus, menjaga pencernaan tetap sehat, dan juga membantu mengeluarkan kolesterol jahat dari tubuh, sehingga dapat mencegah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, dan stroke. Selain itu, serat dan vitamin dalam apel juga membantu proses pencernaan protein. Beberapa orang merasa perutnya agak penuh atau susah mencerna setelah makan telur. Dan dalam kondisi seperti ini, makan apel bisa merangsang keluarnya cairan lambung yang membantu pencernaan dan penyerapan gizi. Terakhir, cara memasak telur juga sangat penting. Saat mengonsumsi telur, kita perlu memperhatikan cara memasaknya agar kandungan gizinya tidak rusak.
Pertama, sebaiknya hindari makan telur mentah karena bisa menyebabkan keracunan makanan. Selain itu, menggoreng telur juga tidak disarankan. Cara terbaik adalah dengan dikukus atau direbus. Tapi lebih baik pilih telur setengah matang daripada yang terlalu keras dan kenyal. Dan kalau kamu ingin membuat telur goreng, gunakan minyak yang mengandung omega 3 tinggi seperti minyak zaitun atau minyak biji rami supaya tetap sehat dan gizinya terjaga. Kita sudah membahas 3 kombinasi terburuk dan 3 kombinasi terbaik saat makan telur untuk mencegah kanker dan demensia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bisa kamu ingat dan terapkan untuk menjaga kesehatanmu setiap hari. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Dan bagikan juga video ini ke keluarga dan teman-teman tercintamu supaya mereka bisa ikut hidup lebih sehat. Aku, Dr. Koco, selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaan kalian semua. Kami akan terus hadir dengan informasi kesehatan yang bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih.